Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ihsan Karim dari Pendidikan Ekonomi 2018. Di sini saya dari kelompok 30 KKN tematik UPI 2021, yang dimana ketua DPL-nya yaitu Bapak Oktaviana Nur Ajid, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya berolahraga saat di masa pandemi COVID-19. Pandemi bermula dan berasal pada tahun 2020 di negara Cina. Cina terserang penyakit baru yang berupa virus yang gampang menular kepada inang manusia. Dengan penularan lewat udara, maka cepat menyebar ke berbagai dunia. Oleh karena itu, virus ini dinamakan coronavirus atau COVID-19. Coronavirus ini merambah ke Indonesia yaitu pada tahun 2020 di bulan April. Coronavirus ini sangat menyusahkan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasa karena adanya penerapan pembatasan sosial yang berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, otomatis kita semua harus diam di rumah guna mencegah penularan COVID-19 ini. Di sini pasti bingung bagi kita semua yang biasanya kita beraktivitas di luar rumah, sekarang harus berada di luar rumah. Dengan demikian, tidak adanya hal ini tidak bermalas-malasan bagi kita semua untuk tetap diam di rumah. Usahakan yang biasanya dilakukan di luar rumah bisa juga dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, terus berolahraga, terus aktivitas yang biasanya di luar rumah gitu ya, sekarang diusahakan di luar rumah. Karena di sini ada data yang menunjukkan bahwa data dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada dewasa meningkat. Diperkirakan 22% penduduk dewasa mengalami kenaikan berat badan selama pandemi COVID-19 ini. Peningkatan berat badan ini akan menimbulkan peningkatan resiko penyakit sistem kardiovaskuler dan metabolik. Kondisi-kondisi tersebut perlu menjadi perhatian apalagi kasus COVID-19 ini secara global masih sangat tinggi. Khususnya karena banyaknya laporan yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 ini kebanyakan dewasa dengan obesitas dilaporkan mengalami outcome yang lebih parah. Bukan tidak mungkin pula efek yang sama dapat terjadi pada usia yang lebih muda, bahkan anak-anak yang memang rentan. Terus di sini juga ada studi pada orang dewasa menunjukkan bahwa faktor resiko peningkatan berat badan selama isolasi mandiri pada masa pandemi ini dengan perubahan pola hidup atau sedentary adalah akibat kekurangannya tidur. Terus adapun kebiasaan mengudap atau mengemil setelah makan malam, kurangnya pengendalian diri terhadap makanan, kebiasaan makan sebagai respon terhadap stres, dan kurangnya jumlah tidur yang adekuat atau jumlah tidur yang teratur. Oleh karena itu, di sini kita harus hindari mengudap atau mengemil setelah makan, penerapan pengekangan atau diet, ubah mekanisme mengatasi stres, dan pertahankan kebiasaan latihan fisik atau olahraga. Di sini pun ada latihan anaerobik maupun aerobik memiliki efek menguntungkan pada metabolisme lipid. Latihan anaerobik telah terbukti memiliki pengaruh positif pada profil lipid. Keuntungan yang diperoleh dari latihan fisik berasal dari peningkatan curah jantung dan peningkatan kemampuan otot untuk bekerja dan memanfaatkan oksigen dari darah. Terus di sini juga ada manfaat lain dari latihan fisik adalah efeknya yaitu pada peningkatan kadar kolesterol atau HDL dan penurunan trigliserid. Yang keduanya berakibat pada penurunan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus di sini juga ada
Manfaat lain dari olahraga yang diperoleh adalah peningkatan sensitivitas insulin atau sensitivitas insulin, peningkatan fungsi kognitif, peningkatan respon terhadap stres psikososial, serta pencegahan depresi. Manfaat-manfaat ini sungguh penting di masa pandemi COVID-19 ini karena penurunan risiko penyakit kardiovaskuler dan metabolik tentunya akan menurunkan tingkatnya keparahan dari COVID-19 ini. Akibat adanya komorbid juga memperbaiki kualitas hidup pada umumnya. Olahraga rutin yang juga yang bermanfaat dalam memperbaiki kualitas tidur pada usia menengah dan dewasa tua. Jadi melindungi tubuh melawan COVID-19 dengan cara meningkatkan elemen-elemen imunitas tertentu, khususnya olahraga aerobik yang memicu mobilitas limfosit dan menurunkan tingkat keparahan penyakit. Di sini juga WHO atau World Health Organization merekomendasikan latihan fisik selama 150 menit sampai 300 menit dengan intensitas sedang atau 75 sampai 150 menit dengan intensitas berat atau kombinasi di antara keduanya per minggu. Olahraga seperti ini dapat dilakukan di rumah walau tanpa bantuan alat sekalipun. Bahkan di ruangan terbatas bukan ruang olahraga ataupun di pusat kebugaran. Adapun beberapa tips supaya tetap efektif dan mengurangi perilaku santai atau sedentary, yaitu mengambil waktu sesaat untuk beraktivitas fisik rutin tiap hari, misal menari, bermain dengan anak, mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah ataupun berkebun. Di sini prinsipnya adalah tetap beraktivitas fisik walaupun di rumah. Bisa juga melakukan olahraga sendiri di rumah dengan panduan kelas olahraga online yang banyak kita temui di YouTube. Aktivitas sederhana seperti jalan di tempat dalam jangka waktu tertentu atau berjalan di sekeliling rumah, mengurangi banyak duduk dan berbaring, dan selalu mengusahakan untuk bangun berdiri setiap 30 menit dari posisi duduk. Jadi di sini seperti apakah olahraga intensitas sedang dan bagaimana yang intensitas berat? Contoh olahraga dengan intensitas sedang antara lain jalan cepat, tenis ganda, bersepeda dengan kecepatan di bawah 16 km per jam, sedangkan hiking, tenis tunggal, berenang beberapa kali putaran, loncat tali, dan bersepeda dengan kecepatan 16 km per jam atau lebih termasuk olahraga aerobik dengan intensitas berat. Sedangkan olahraga yang bisa dilakukan sendiri di rumah sekedar untuk menjaga tubuh tetap aktif, misalnya dengan melakukan beberapa set gerakan olahraga rutin seperti angkat lutut ke siku yang berlawanan selama 1-2 menit, terus diulang hingga 5 kali dengan selisih istirahat 30-60 detik. Terus plan yang kedua yaitu lengan bawah di lantai, menyangga tubuh dengan posisi siku tegak lurus di bawah bahu. Punggung ditahan setinggi kepala dan tahan posisi ini selama 20-30 detik atau lebih bila kuat, dan diulangi hingga 5 kali dengan diselingi istirahat 30-60 detik. Terus gerakan ekstensi ke belakang atau back extension, squat, dan berbagai gerakan latihan otot-otot ekstremitas, punggung, dan abdomen dapat dilakukan dengan repetisi dan diakhiri dengan pendinginan, yaitu duduk sila di lantai dengan posisi seperti meditasi sehingga berguna untuk relaksasi dan menurunkan stres. Ya, cukup sekian dari saya untuk pentingnya olahraga di masa pandemi ini untuk mengurangi, yang pertama, untuk mengurangi kita tercegah dari virus corona. Karena dengan berolahraga kita bisa memperkuat imun kita. Karena
di sini di masa ini rentang gitu ya, dengan imun kita yang jelek, rentang terkena virus COVID ini, coronavirus ini atau COVID-19 ini. Cukup sekian, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.